Selamat datang, hari ini kita akan mengkaji lebih dalam ya soal konsep siklus besar ini. Betul. Berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan tentang bagaimana kekuatan besar, sebutlah imperium, itu bisa bangkit, jaya, tapi terus ya tak terhindarkan runtung lagi. Hmm, Misi kita kali ini mau coba pahami pola jangka panjangnya, terus lihat gimana pergeseran kekayaan dan kekuasaan antar negara selama berabad-abad. iya ya. Dan apa sih pendorong utamanya menurut riset ini? Kita akan fokus ke contoh Inggris. Oke, mari kita telusuri bareng. Benar sekali. Kuncinya memang melihat gambaran besar ya. Jangan cuma terjebak detail harian, gitu tapi coba tangkap irama sejarahnya. Setuju. Pendekatan di sumber-sumber Anda ini kan agak unik ya. Mereka mempelajari banyak kasus serupa, entah itu depresi ekonomi, atau ya siklus imperium ini. Tujuannya untuk menemukan pola dasar atau semacam archetype gitu. Ini bantu kita lihat hubungan sebab akibatnya. Menarik. Jadi konsep intinya ini siklus besar ya. Negara-negara besar itu cenderung ngikutin lintasan yang mirip-mirip lah. Bisa dibilang begitu. Sumber Anda nyebutin faktor pendorong kebangkitan itu kan ada pendidikan berkualitas, inovasi, etos kerja, sistem ekonomi yang jalan, produktivitas tinggi. Tapi ada pola yang menarik nih. Seringkali justru kekuatan awal kayak inovasi sama status mata uang cadangan itu malah ironisnya jadi bibit keruntuhan di kemudian hari. Maksudnya? Ya karena utang berlebih, terus jadi merasa cepat puas gitu, kekuatan hari ini bisa jadi kelemahan besok. Oke. Contohnya mungkin bisa lihat Imperium Belanda ya, yang dibahas sumber Anda. Mereka kan bangkit lewat inovasi maritim. Kapal mereka unggul banget waktu itu. Betul. Terus mereka juga bikin fondasi kapitalisme modern. Ada perusahaan publik pertama, VOC itu, terus bursa efek pertama tahun 1602. Wow, iya. Mata uang mereka, Guilder, bahkan jadi mata uang cadangan global pertama, selain emas dan perak tentunya. Ini kasih mereka kekuatan ekonomi yang luar biasa pada masanya. Nah, terus muncullah Imperium Inggris. Sumber-sumber ini kan melacak gimana Inggris itu pelan-pelan bangun kekuatan ekonomi sama militernya. Betul, dan akhirnya nyalip Belanda. Konflik kayak Perang Inggris-Belanda itu jadi penandanya ya? Iya, itu dia. Seiring waktu, pound sterling Inggris pun menggantikan guilder jadi mata uang cadangan dunia berikutnya. Nah, ini sesuai dengan pola berulang yang disorot sumber. Nggak ada mata uang cadangan yang ababi. Semua pasti ada masanya. Oke, nah sekarang kita fokus ke Inggris nih. Sumber Anda kan menguraikan keruntuhannya, terutama setelah Perang Dunia II. Iya, ini titik penting. Meskipun menang perang, Inggris itu secara finansial, terkuras habis. Sumbernya bilang praktis bangkrut. Sampai segitunya ya? Iya, mereka berjuang keras dengan masalah neraca pembayaran yang kronis. Bahkan sampai perlu persetujuan Bank of England cuma buat nukar pound ke dolar. Wah, repot juga ya. Puncaknya itu ya devaluasi besar pound, sekitar 30% kalau tidak salah, di tahun 1949. Momen ini bisa dibilang secara efektif nandain akhir dominasi pound dan buka jalan buat era dolar AS. Oke, jadi kalau menurut sumber ini, keruntuhan Inggris itu lebih karena tekanan eksternal kayak perang atau justru masalah internal yang udah lama ada terus memburuk? Nah, ini menarik. Sumber Anda nunjukin kalau keduanya itu saling terkait, F. Nggak bisa dipisah gitu aja. Perang dunia memang menghabiskan sumber daya Inggris secara masif. Itu jelas. Tapi perang itu sebenarnya mempercepat keruntuhan yang benihnya udah ada di dalam. Benihnya apa aja tuh? Ya itu tadi, utang negara yang gede banget, terus konflik internal soal distribusi kekayaan, kaya versus miskin, antar faksi politik juga. Oke. Ditambah lagi daya saing ekonomi mereka mulai pudar dibanding kekuatan baru kayak Amerika Serikat waktu itu. Pola ini mirip sama yang terjadi di Belanda sebelumnya. Ini membawa kita ke peran krusial mata uang cadangan ya. Tepat sekali. Status mata uang cadangan itu kan, ya sumbernya jelasin gimana status ini ngasih keuntungan gede banget buat negara penerbitnya. Gampang utang, pengaruh globalnya kuat. Betul. Amerika Serikat jelas nikmatin ini sekarang dengan dolar kan? Iya, tapi pelajaran sejarah dari sumber ini jelas banget. Semua mata uang cadangan di masa lalu itu akhirnya kehilangan statusnya. Seringkali prosesnya menyakitkan buat negara itu. Jadi nggak ada yang abadi ya? Kayaknya gitu polanya. Transisi dari pound ke dolar setelah Perang Dunia II itu bisa terjadi karena AS waktu itu posisinya unik banget. Unik gimana? Mereka pegang mayoritas emas dunia, emas kan uang waktu itu, terus nyumbang hampir separuh PDB global,
dan jadi kekuatan militer paling dominan. Wah, iya juga ya. Ini memungkinkan AS membentuk tatanan moneter global baru pasca perang, yang kita kenal sistem Bretton Woods itu, dengan dolar yang dipatok ke emas jadi pusatnya. Jadi polanya kelihatan jelas ya dari sumber-sumber Anda. Bangkit lewat inovasi dan kekuatan ekonomi, terus mundur gara-gara utang, konflik internal, hilang daya saing. Dan seringkali puncaknya ya hilangnya status mata uang cadangan. Contoh Belanda dan terutama Inggris, ini gambarin siklus ini banget. Sumber Anda juga bahas siklus AS dan Tiongkok saat ini kan? Wah, ini relevan banget buat dipikirin. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda pendengar? Ya, pesan kuncinya sih memahami siklus sejarah dan hubungan sebab akibat di baliknya itu penting banget buat kita navigasi masa kini dan antisipasi masa depan. Betul. Terutama ya di tengah potensi pergeseran kekuatan global yang mungkin lagi terjadi sekarang. Ini mungkin memunculkan satu pertanyaan reflektif buat Anda. Berdasarkan pola di sumber ini, Apa tuh? mengingat siklus sejarah ini dan sifat sementara dari status mata uang cadangan, kira-kira aset apa ya yang menurut Anda benar-benar bisa mempertahankan nilainya dalam jangka sangat panjang, melintasi naik turunnya sebuah imperium? Sebuah hal untuk Anda renungkan.